Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semakin sehat, semakin luar biasa. Dan teman-teman, kita ketemu lagi di kelas kita, kelas NLP Practitioner. Teman-teman, kali ini kita pengen belajar bersama tentang NLP Presupposition ya, atau asumsi dasar dalam NLP. Dalam bahasa mudahnya adalah apa sih yang diyakini, apa sih yang menjadi pemikiran ya dari para tokoh-tokoh NLP sehingga NLP ini bisa mempunyai perubahan mindset ya. Paling tidak ada sisi yang lebih memberdayakan ketika kita mengambil satu keputusan, ketika kita mengambil satu langkah, ketika kita berpikir, ketika kita mengambil ide ataupun opini, ataupun bahkan kita bisa mengambil belief system diri kita, atau bahkan sampai ke nilai ya, value yang kita miliki. Baik teman-teman, kali ini saya bersama sahabat belajar saya. Beliau adalah Mbak Alia yang saat ini sedang belajar tentang NLP Practitioner. Dan saya pernah menjelaskan tentang NLP Presupposition ya di video sebelumnya dengan bahasa saya yang bisa saja bahasa saya bisa sangat berbeda dengan bahasanya Mbak Alia. Nah, kali ini harapannya Mbak Alia bisa menjelaskan pemahaman ya, atau apa ya, bahasa sederhana yang sudah Mbak Alia bisa sampaikan ya, dan ini juga sudah sering disampaikan oleh teman-teman peserta yang sebelumnya ya. Dan saat ini kita pengen dengar dari Mbak Alia seperti apa pemahaman Mbak Alia tentang 21 NLP Presupposition. Oke? Penasaran? Oke, dengarkan apa yang Mbak Alia nanti jelaskan. Silakan Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia. Di sini saya akan menjelaskan NLP Presupposition menurut pandangan saya secara singkat. Pertama, the mind is not endpoint. Apa yang ada di pikiran kita tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya. Cobalah untuk memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain. Bisa jadi, dari sudut pandang itu kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua, people create their own experience. Masing-masing dari kita bisa membuat pengalaman kita sendiri. Kita bisa membuat pengalaman yang seru, mengasyikkan, dan membahagiakan menurut pandangan kita. Kemudian yang ketiga, a person is not his or her behavior. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari cara berperilaku mereka kepada kita saat itu juga. Contohnya, dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan seorang A. Kebetulan, seorang A ini berperilaku kurang mengenakan kepada saya. Dalam kesempatan tersebut, saya tidak bisa menilai seorang A tersebut secara langsung, karena saya tidak tahu bagaimana seorang A tersebut dalam kesehariannya. Lalu, the meaning of a communication is the response it gets. Keberhasilan dari suatu komunikasi adalah respon yang didapat oleh seorang komunikator. Misalkan saja, saya menyapa teman saya di pagi hari. Kemudian, teman saya juga balas menyapa saya. Itu berarti ada suatu komunikasi yang terjalin antara kita. Kemudian, experience as a structure. Pengalaman mempunyai struktur. Jika kita mau bahas sedikit struktur yang ada dalam pengalaman tersebut, maka isi dari pengalaman tersebut juga akan ikut berubah. Kemudian, every behavior has a positive intention. Setiap perilaku pasti ada nilai positifnya, baik untuk diri kita sendiri yang melakukan atau untuk orang lain. Contohnya saja, saya akan contohkan secara hal yang sedikit negatif. Ada orang yang mencuri. Mungkin bagi sebagian orang, mencuri itu merupakan hal yang kurang baik, cenderung kepada hal yang negatif. Akan tetapi, bisa jadi dari pandangan orang yang melakukannya atau orang yang mencuri itu merupakan hal yang positif. Misalkan saja, saya sedang dalam kondisi yang kurang mengenakan. Saya butuh uang untuk makan. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membeli makan. Akhirnya secara terpaksa saya mencuri. Bagi saya itu merupakan hal yang baik karena saya tidak punya uang. Tapi bagi orang yang dicuri itu merupakan hal yang kurang baik.
karena uangnya terjual. Itu contoh secara singkat. Kemudian, the mind, soul, and body are part of the same system and affect each other. Pikiran, jiwa, dan tubuh kita itu satu kesatuan. Mereka saling melengkapi. Contohnya saja, apabila pikiran kita menggambarkan rasa bahagia, maka jiwa kita akan ikut bahagia dan tubuh kita akan merespon dengan bahagia pula. Selanjutnya, people make the best choices available to them. Setiap orang pasti membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Sedikit sekali orang yang membuat keputusan buruk untuk dirinya. Selanjutnya, people work perfectly. Setiap orang pasti melakukan sesuatu secara sempurna. Tidak ada yang namanya buruk. Tidak ada yang namanya tidak sempurna. Segala sesuatunya pasti sempurna. Kemudian, there is no failure, only feedback. Tidak ada yang ada kegagalan. Yang ada hanya timbal balik. Semua hal merupakan suatu pencapaian. Tergantung apakah kita puas atau tidak dengan pencapaian tersebut. Kemudian, resistance is a comment on the communicator and may be a sign of implicit passing. Penolakan merupakan bentuk komentar kepada komunikator dan mungkin suatu tindakan ketidakakraban. Itu merupakan makna dari kalimat tersebut. Kemudian, learning is living, we cannot not learn. Belajar adalah kehidupan. Kita tidak belajar. Kita pasti selalu belajar dan belajar dalam kegiatan kita sehari-hari. Walaupun itu hal kecil sekalipun. Contoh, ketika kita kecil, kita melihat orang tua kita atau kita makan menggunakan tangan, menggunakan sendok, menggunakan garpu. Secara tidak langsung kita melihat dan kita belajar. Dan sekarang kita bisa melakukannya. Selanjutnya, there is a solution to every problem. Selalu ada solusi untuk setiap masalah. Walaupun itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, pasti selalu ada solusi dalamnya. I am in a charge of my mind and therefore my reason. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ada di pikirannya. Kemudian, whatever you think you are always more than that. Apapun yang kamu pikirkan tentang dirimu, sesungguhnya kamu lebih daripada itu. Kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan, kamu lebih dari apa yang kamu kira. Intinya, kamu luar biasa. Kemudian, if one person can do something, anyone can do it. Jika ada satu orang yang bisa melakukannya, maka orang lain pun juga bisa melakukannya. Contoh, jika ada seseorang yang berhasil menyelesaikan soal matematika, maka orang lain pun bisa menyelesaikannya. Karena tidak ada yang tidak mungkin, semua hal adalah mungkin. Choice is better than no choice. Pilihan sangat amat lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. Contoh, di pagi hari saya memilih untuk bangun. Itu pilihan yang sangat-sangat baik. Change can be fast and easy. Perubahan bisa sangat cepat dan mudah. Dalam beberapa kesempatan, kita bisa merubah suatu hal dengan sangat cepat dan sangat mudah. Kita bisa melakukannya secara fleksibel dan secepat mungkin. Jika kita diperlukan, kita bisa melakukan perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya, the person with the most flexibility will control the system. Pahami strateginya. Dari strateginya itu, jika kamu bisa memahami strateginya, maka kamu bisa memahami seluruh isi permainannya. Jadilah orang yang fleksibel. Jika kita melakukan sesuatu yang kita rencanakan, dan sayangnya hal itu kurang berhasil, maka kita bisa merencanakan hal lainnya secara fleksibel. People have all the resources they need to bring about change and success. Semua orang punya sumber daya alami yang dalam dirinya. Contohnya saja, saya ingin melakukan satu perubahan dari diri saya. Di mana saya harus mencarinya? Dalam diri saya sendiri. Semua sumber daya ada dalam diri saya sendiri.
Jika saya berhasil menemukannya, maka saya bisa mengembangkannya. Jika saya belum berhasil menemukannya, maka saya bisa menggalinya lebih dalam, dan lama-kelamaan saya akan menemukan sumber daya itu, dan saya bisa mengembangkannya menjadi lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Selanjutnya, a person cannot not respond. Seseorang tidak bisa tidak merespon. Kita pasti selalu merespon walaupun hanya dengan gerakan kecil sekalipun, walaupun hanya dengan kedipan mata atau hanya dehaman semata. Ya, itu adalah 21 penjelasan NLP presupposition menurut pandangan saya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi sudah ya mendengarkan NLP presupposition dari NLP yang sudah dipahami oleh Mbak Alia. Nah, mungkin teman-teman bisa juga teman-teman bertanya, berdiskusi di kolom chat ya di channel YouTube ini, atau ada usulan, ada masukan apa, boleh, nanti kita bisa berikan gambaran-gambaran berikutnya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, ataupun paling tidak bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan rasa penasaran tentang NLP itu paling tidak ada sedikit bocorannya ya di NLP presupposition. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa dan sampai jumpa.